Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Wahyu Putri Andrian dari kelas 10 MIPA 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kuadran. Nah, tujuannya buat apa kita mempelajari kuadran ini? Nah, tujuan kita mempelajari kuadran ini adalah untuk kita mengetahui nilai sin konstan dengan sudut lainnya, di mana kuadran ini adalah pengelompokan atau pengklasifikasian sudut. Nah, di sini kita menggunakan basis lingkaran di mana bernilai 360 derajat. Nah, di sini kita membagi 4 daerah. Yang pertama, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di mana kuadran 1 ini semua sudut yang bernilai 0 derajat sampai 90 derajat. Dan kuadran 2 dari sudut yang 90 derajat sampai 180 derajat. Dan kuadran 3 semua sudut yang bernilai 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 semua sudut yang di atas 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, kuadran ini mempunyai ciri-ciri masing-masing, di mana kuadran 1 semua sin konstannya positif. Nah, di kuadran 2 ini sinnya yang positif, yang lainnya negatif. Nah, pada kuadran ketiga ini tannya yang positif. Pada kuadran keempat kosnya yang positif. Saya ulangi, pada kuadran pertama semua sin konstannya semua positif. Nah, pada kuadran kedua hanya sinnya yang positif, yang lainnya negatif. Dan pada kuadran ketiga, tanya yang positif dan lainnya itu negatif. Dan pada kuadran keempat, kosnya yang positif dan yang lainnya itu negatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dua konsep ini. Yang pertama, 180 derajat tetap. Yang kedua, 90 derajat dan 270 derajat ganti. Maksudnya apa? Ini adalah bisa dibilang adalah patokan, di mana ini sangat berguna bagi kita untuk mengetahui nilai sin konstan. Misalnya seperti contoh, berapakah nilai dari sin 120 derajat? Waduh, kita kan cuma tahunya sin 0, 30, 45, 60, 90. Nah, gimana caranya mencari nilai sin 120? Nah, ternyata kita bisa mencari, yang pertama kita cari sin 120 itu berada di kuadran keberapa. Nah, sin 120 berada di kuadran kedua. Nah, kita lihat infonya. Sin itu apa? Sin itu positif. Jadi positif. Kedua, nah kita menggunakan patokan ini. Salah satunya misalnya kita menggunakan yang pertama 180 derajat tetap. Kita tulis 180 derajat min 60 derajat. Bisa kan 180 derajat min 60, 120 derajat. Yang kedua, sinnya positif. Terus kita hilangin 180-nya dan kita turunin 60 derajatnya. Nah, sekarang sin 60 derajat berapa? Nah, sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan patokan yang kedua, yaitu 90 derajat dan 270 derajat ganti. Nah, misalnya sin 120. Sin 120 itu terletak di kuadran keberapa? Nah, di kuadran
kedua. Sin dengan 90 derajat tambah 30. Bisa kan? Nah, maksudnya 90 ini adalah sin ganti cos jadi sin. Jadi cos. Nah, tanda ini kita tidak perlu pikirkan min atau positif karena tetap sama, 30-nya kita turunin. Nah, cos 30 itu berapa? Nah, cos 30 itu 1/2 per 3. Sama kan? Jadi, patokan ini adalah untuk mengubah suatu sudut menjadi sudut istimewa agar kita lebih mudah mengetahui nilai sin cos-nya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang jelasnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.